Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan cuman mau membagikan sebuah diagram untuk mesin cuci, dimana ini nanti saya bahas dinamo pencuci dulu, 3 kabel, kemudian 6 kabel dan 7 kabel ya. Untuk 4 dan 5 itu jarang. Saya rasa yang akan saya jelaskan itu 3, 4, dan 5. 3, 6, dan 7. 3, 6, 7 kabel. Karena ini mohon maaf ya, malam-malam dan juga ini gambarnya cuman gambar kurang jelas, itu mohon maaf. Karena ini saya udah lama banget nggak bikin konten. Karena emang lagi kerjaannya itu lagi banyak ya. Jadi bikin konten tuh harus upload dan edit, kemudian ya mohon maaf apabila tidak teratur. Dan untuk apabila ada pertanyaan tuh mohon maaf juga nggak bisa jawab satu-satu, dikarenakan itu ada sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab menggunakan sebuah kata-kata itu susah ya kadang ya. Jadi mohon maaf saja, jadi mohon diperhatikan dan nanti diperiksa sendiri-sendiri. Dan di sini saya tidak bersifat untuk menggurui atau sebagai seorang yang pandai dalam memperbaiki sebuah mesin cuci atau apa, itu saya cuma membagikan sebuah pengetahuan yang saya ketahui ya. Jadi apabila bisa dimengerti ya terima kasih. Apabila tidak dimengerti, apabila ada kurangnya, itu kalian bisa menambahkan di kolom komentar agar menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sebuah dinamo mesin cuci itu. Di sini adalah dinamo mesin cuci dan di sini adalah running kapasitor. Dinamo mesin cuci itu akan nyala apabila ada sebuah kapasitor ya. Jadi kalau nggak ada kapasitor, dia nggak ada startingnya. Di sini ada, saya jelaskan 3 kabel itu ada common, starting, dan running. Ini dinamo itu biasanya juga 3 kabel seperti ini. Dia ada kapasitor sebagai pembantu untuk menggerakkan gulungannya ini. Jadi kalau nggak ada kapasitornya, itu kapasitor lemah pun dia nggak mau bergerak karena tidak ada tenaga yang membantu dari si dinamo ini. Nah, bagaimana sih cara kerjanya dinamo ini bisa berputar, dinamo mesin cuci? Terutama itu adalah dinamo pencuci yang kita bahas terlebih dahulu. Dinamo pencuci itu berputarnya adalah berputar ke kanan dan juga berputar ke kiri. Sebenarnya dinamo itu hampir semuanya itu baik untuk AC dan juga kulkas itu sebenarnya bisa dibolak-balik ya. Cuman masalahnya itu nanti nyedot dan hisap dan membuangnya itu kebalik jadinya. Jadi harus benar. Tapi untuk dinamo pencuci ini karena dia bolak-balik itu antara gulungan running dan starting itu sama ya. Jadi kekuatannya itu sama antara putaran kanan dan juga ke kiri. Cuman untuk dinamo spin pengering itu harus benar untuk putarannya. Misal dia mutar ke kiri ya harus disesuaikan di running sini. Jadi biasanya ada diagramnya, ada diagram di mesin cucinya itu, ada diagram yang menandakan mana kabel yang harus kita pasang, apakah runningnya itu di merah atau di hitam. Itu harus sesuai ya, jadi harus di running. Nah, sedangkan untuk yang mesin cuci ini, untuk dasarnya itu, untuk menggerakkan dinamo ini, maka dibutuhkan arus, 2 arus, di sini ya 2 arus ya, untuk 220 volt, itu listrik dan juga 0, saya anggap 0. Di sini 3 kabel, starting, running, starting, dan juga common. Nah, biasanya mesin cuci itu ada diagramnya, antara common itu yang mana, yang nyambung ke 0, dan kemudian running dan juga starting.
Dan di sini common sendiri yang nyambung ke 0 itu yang pertama kali kita hubungkan tuh adalah commonnya. Ini warna biru saya simbolkan. Nah, jadi si warna biru ini kita sambungkan ke 0 langsung. Ini yang pertama kali ya. Jadi indikasinya itu kalau nolnya benar itu dia bisa bolak-balik. Meskipun kita taruh setrum di running ataupun di starting itu dia muter semua. Tapi kalau nolnya salah, misal commonnya salah, misal kita salah membaca diagram, kemudian running kita jadikan sebagai common, itu nantinya hanya mutar sebelah saja. Kalau kita aliri listrik salah satu di kapasitor ini, ada yang nggak bisa dan kemungkinan akan terbakar. Itu biasanya. Jadi kalau mau mencari commonnya yang mana ini, misalkan common kita tidak tahu, itu kalau commonnya benar, itu si running dan juga starting kita aliri arus listrik itu bisa muter ya. Tapi bergantian. Misal di sini common benar, ini dialiri maka berputar. Common benar, ini dialiri juga berputar. Jadi berputar semua. Kalau common salah, ini dialiri, ini nggak berputar. Dialiri berputar pelan. Kemudian kalau salah lagi nggak bisa berputar dua-duanya. Itu kemungkinan seperti itu. Itu kalau nggak mau berputar itu dicek dulu commonnya benar apa belum. Kemudian ketika kita sudah menyambungkan common yang pertama kali, ini warna biru, kemudian kita sambungkan yang kapasitornya ya. Yang ke kapasitor kita sambungkan ke kapasitor terlebih dahulu. Ini warna hitam, kita sambungkan kabelnya. Nah, ini disambung warna hitam. Dan juga warna merah. Warna merah kita sambungkan juga ke kapasitor. Ini warna hitam nyambung ke kapasitor juga, dan merah nyambung ke kapasitor juga. Common sudah terhubung dengan netral, starting ini terhubung dengan hitam. Starting hitam terhubung dengan kapasitor dan running merah terhubung dengan kapasitor. Nah, kemudian bagaimana cara mengetesnya? Agar dia bisa berputar ke kanan ataupun ke kiri. Jadi misal di merah itu adalah kanan dan hitam itu adalah kiri. Bagaimana caranya agar bisa berputar ke kanan dan ke kiri? Kita aliri, misal kita mau muter ke kanan. Ini kita aliri arus listrik dari listrik. Ini kita ambil kabel, mengalir listrik, kemudian kita hubungkan ke running, maka dia akan berputar ke kanan. Hasilnya akan berputar ke kanan apabila ini kita hubungkan ke running. Kemudian kita putus dan kita hubungkan ini dari warna ini, kita putus ya, kemudian kita hubungkan kabel, tarik, kita hubungkan ke starting, maka muternya hasilnya adalah ke kiri. Seperti itu ya caranya ya. Jadi cara mudahnya adalah ketika kita hubungkan ke running, misal mutar kanan, maka dia akan mutar ke kanan. Sedangkan ke starting, maka dia akan mutar ke kiri. Tergantung kanan kirinya ya, nanti bisa dicari. Ini cuma sebagai contoh. Terus diagram fungsi dari mesin cuci, terutama pencuci itu adalah menggiling ke kanan dan juga ke kiri.
Nah, terus bagaimana kalau mau ke kanan dan ke kiri? Itu makanya diperlukan adanya sebuah timer. Jadi timer itu adalah otomatis yang mengatur putaran ke kanan dan juga kiri. Kalau gini kan kita nyambung ke running, nyambung ke starting, running, starting gitu kan. Kalau manual kan susah ya jadinya. Makanya dibikin sebuah timer supaya bisa otomatis ke kanan dan ke kiri. Tapi untuk common tetap nyambung terus. Sedangkan yang arus listrik mengalir dari running dan juga starting. Ini sebagai contoh ya, ini 220 ya. Bolak-balik itu sebenarnya nggak masalah, mau di sini apinya atau di sini apinya nggak masalah. Yang penting itu diagramnya seperti ini. Cuman ilustrasinya itu seperti ini. Oke, saya rasa ini dapat dipahami. Kemudian kita lanjut ke timer yang 3 kabel. Oke, kita kembali lagi ke bagian timer 3 kabel. Ini tadi sudah dijelaskan jalurnya. Sedangkan sekarang ke timer 3 kabel ya. Jadi timer 3 kabel itu ada 3 kabelnya. Jadi dimana 2 kabel itu nyambung ke kapasitor ya, sebagai output dari perintah listriknya nanti disalurkan ke dinamo. Jadi outputnya itu ada 2 karena 3 kabel, dan inputnya itu ada 1. Nah, karena untuk dinamo pencuci itu harus pencuci ya, ini khusus pencuci ya, pencuci timer 3 kabel. 3 kabel dinamo mesin cuci itu fungsinya adalah menggiling ke kanan, muter kanan dan juga ke kiri, kanan dan juga ke kiri. Kalau kita manual seperti tadi itu kan susah, kalau langsung pakai kabel kita sambungkan manual itu kan jatuhnya itu susah. Jadi makanya dibuatkan sebuah timer itu otomatis, dimana dia bisa putus nyambung dalam waktu tertentu untuk memutarkan si dinamo pencuci agar bisa berputar ke kanan dan juga ke kiri dengan waktu yang telah ditentukan oleh si timer ini tadi ya. Jadi ada waktunya, berapa detik dan berapa detik. Itu ada waktu yang ditentukan oleh si timer. Hanya timer itu adalah pewaktu otomatis ya. Tapi di sini yang kita bahas adalah untuk pencuci. Nah, si timer 3 kabel itu tadi, satu itu dari input kemudian dikeluarkan dalam bentuk 2 output, yaitu 1 output ke kanan memutar ke kanan dan 1 output memutar ke kiri. Kita contohkan pada bagian atas ini. Ini kan ada 2 outputnya. Ini outputnya di sini. Ini keluar kabel, ini 1 kabel input dan di sini keluar 2. Kita misalkan yang atas adalah mutar ke kanan dan di sini adalah mutar ke kiri. Ini untuk tipe tabung mesin cuci yang manual, jadi masih pakai timer ya. Kalau otomatis dia juga sama kanan kiri, cuman yang menentukan adalah elektronik. Cuman caranya itu sistemnya sama, cuman bedanya otomatis dan juga manual pakai tangan diputer. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa sih cara kerjanya? Untuk yang pertama, ketika kita mau mengganti timer atau merangkai timer atau merakit sebuah mesin cuci, misalkan kita ganti dinamo kah atau kita mengganti timer kah, itu maka yang harus diperhatikan adalah yang pertama, ini kabelnya masih sama seperti tadi, ini merah. Untuk warna kabel itu sebenarnya tidak harus merah, jadi tiap mesin cuci itu beda-beda. Ada yang merah kuning, ada powernya yang hitam, maksudnya nolnya yang hitam,
ada yang biru, ada yang kuning, itu macam-macam. Jadi tidak nentu. Jadi harus memperhatikan diagram atau tidak mencari si common ya, atau nolnya dulu. Nolnya itu dicari dulu. Jadi di sini saya ibaratkan warna paling atas adalah merah dan tengah kapasitor adalah hitam, dan paling bawah itu nolnya atau common itu adalah warna biru. Nah, untuk yang harus pertama kali kita cari itu adalah pastikan dinamo pencuci itu nol atau commonnya itu sudah benar. Jadi kalau common benar itu bisa muter kanan kiri ya, kalau salah nggak bisa muter kanan kiri. Jadi nolnya itu harus terhubung terlebih dahulu, pastikan ini ya. Nah, si nol kita hubungkan dulu, pastikan sudah terhubung dengan dinamo pencuci. Warna biru ini terhubung dengan nol yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah pastikan kabel yang ke kapasitor itu terhubung terlebih dahulu. Jadi kita hubungkan yang ke kapasitor warna hitam dan juga warna merah, kita hubungkan ke kapasitor terlebih dahulu ya. Jadi ini dirakit dulu dinamonya, merah ke kapasitor dan hitam ke kapasitor juga. Nah, kemudian ketika kita ingin mengganti sebuah timer, kita ganti ya timernya misalkan ya, maka itu satu input dan dua output. Ingat, satu input dan dua output itu pasti ya, meskipun 6 kabel dan 7 kabel itu rangkaiannya harus satu input dan dua output ke dinamo pencuci. Ke pencucinya itu tetap 2, nggak boleh lebih. Jadi harus 2 ini ke pencuci, hanya mutar ke kanan dan ke kiri, itu hanya ini saja ya, cuman 2. Outputnya itu ke pencuci itu cuman 2 dan inputnya itu cuman 1 ya. Nah, kalau kita mau merangkai dari si ini, kita hubungkan dulu inputnya ke timer. Nah, ini inputnya ya, masuk kabel. Kemudian keluar 2 output kabel. Ini hitam kita hubungkan ke hitam, contoh ya, cuman biasanya itu kebanyakan merah sama kuning, cuman nggak ada spidolnya warna kuning. Jadi warna itu jangan pacuan ya, yang penting ini diagramnya. Jadi merah kita hubungkan, jadi output 2 ini dari timer kita hubungkan ke kapasitor yang sudah terhubung dengan dinamo pencuci, pastikan terhubung ya. Jadi di kapasitor ini, kapasitornya itu ada yang 4 jadi 1. Cuman itu meskipun 4 dinamo mesin cuci 2 tabung itu 2 untuk pencuci dan 2 untuk pengering. Dan di sini yang kita bahas 2 untuk pencuci ya. 2 untuk pencuci ini pastikan sudah terhubung dengan dinamo pencuci. Setelah terhubung, si output dari timer 3 kabel kita hubungkan ke kapasitor. Jadi ini jumper semua, tapi terhubung dengan kapasitor. Jadinya si kapasitor mengeluarkan 4 kabel, yang 2 ke output timer dan yang 2 ke dinamo. Jadi 4 kabel ya di satu kapasitor. Yang satu kapasitor itu mengeluarkan 2 kabel ya, tapi di jumper 2 itu ke dinamo pencuci dan 2 ke output dari si timernya itu sendiri. Kemudian untuk cara kerjanya itu seperti apa? Nah, cara kerjanya itu ketika si timer ini diputar, krak, kita putar, maka ini akan otomatis
saling bergantian mengirim sinyal. Cetek, 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 cetek. Seperti itu. Ketika cetek pertama, cetek itu maka pertama listrik itu mengalir dan menghubungkan arus ke kanan. Maka si dinamo akan muter ke kanan berapa detik. Kemudian sini putus, cetek, pindah lagi ke sini. Jadi arus listriknya ngalir ke sini, kemudian nyambung ke sini, kemudian maka akan berputar ke kiri. Begitu terus, cetek habis ke kiri, muter ke kanan lagi. Cetek habis itu ke kiri lagi. Cetek, 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 kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, seperti itu ya cara kerjanya. Karena ini timer otomatis untuk mengirimkan sinyal, untuk memerintahkan si dinamo untuk berputar ke kanan dan ke kiri. Jadi si satu listrik ini diubah menjadi dua secara bergantian. Listrik ngalir, timer mengirimkan, cetek kanan maka muter ke kanan, cetek kiri maka muter ke kiri. Untuk diagramnya itu adalah seperti ini. Ini timer dengan sistem 3 kabel. Jadi satu input itu diubah menjadi dua, yaitu dua perintah untuk memerintahkan ke kanan dan juga ke kiri. Caranya bergantian ya. Cetek ke kanan itu mungkin sekitar 3 detik, mungkin ada spasinya lagi, baru cetek ke kiri 3 detik, ada spasi lagi, cetek ke kanan, seperti itu terus. Jadi gilingannya itu muter ke kanan, ke kiri, seperti itu ya. Sebenarnya nyambungnya seperti ini, sama saja. Jadi untuk cara menyambungnya, ini jadi satu, nyambung kapasitor, baru 2 ke dinamo dan 2 ke timernya. Seperti itu untuk timer 3 kabel. Kemudian yang 0 ini pastikan terhubung ya. 0 ini harus terhubung terus, jadi si 0 ini tidak berubah. Jadi 0 ini terhubung terus. Jadi yang berubah-ubah itu strumnya mengalir kanan kiri dari timer itu yang terhubung ke kapasitor. Sini atau sini, ngalir ke sini ke kanan, ngalir ke sini kiri, ngalir ke sini kanan, ngalir ke sini kiri, terus seperti itu. Jadi yang listriknya itu yang putus nyambung itu pada bagian di kapasitor, bukan di sini ya, kan di biru ini. Untuk diagramnya seperti ini, semoga dapat dimengerti. Kemudian untuk timer 6 kabel dan 7 kabel itu kita pisah ya videonya. Lanjutannya di video berikutnya, karena mungkin kalau kita gabung tuh durasinya terlalu panjang.